Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini masih bersama dengan Bapak Mulyadi dengan tema kita pemandu lalu lintas udara. Nah Bapak, tadi kan kita sudah cerita ya Pak ya terkait dengan mungkin kendala dan juga dukanya sebagai seorang ATC ya selama Bapak bekerja di Bengkulu ini dan juga di Jambi tadi ya Pak ya. Dan mungkin setelah dukanya, sukanya apa nih Pak? Kesenangannya selama menjadi seorang ATC ini? Pasti kan meskipun dukanya banyak ada kesenangan tersendiri dong Pak ya. Terima kasih Mbak. Kita bukan bicara dukanya, tidak enaknya aja Mbak. Ternyata sebagai seorang ATC itu merupakan profesi yang asik Mbak. Asik banget ya Pak ya? Asik banget. Mengapa saya bilang asik? Yang pertama, kita bertugas sebagai seorang ATC, pekerjaan kita tidak bisa diinterupsi. Kalau sidang di DPR, sidang di mana bisa interupsi. Iya. Sebagai pemandu lalu lintas udara tidak bisa interupsi. Ya. Karena kita dinas bertiga. Asisten dan supervisor kita tidak bisa interupsi, kita lagi berdinas. Karena akan mengganggu konsentrasi. Iya benar. Yang keduanya, kita merusakkan suatu kebanggaan, Mbak. Sebagai pemandu lalu lintas udara itu menjaga kedaulatan NKRI di udara. Kita sipil bisa menjaga kedaulatan NKRI di udara. Kebanggaan tersendiri, Mbak. Kebanggaan ya Bapak ya, apalagi kan ini misalnya pesawatnya selamat sampai tujuan itu kan suatu kebanggaan bagi kita juga ya Pak ya. Selanjutnya, sebagai seorang ATC atau pemandu lalu lintas udara bisa bekerja di BUMN, Mbak. BUMN. Iya, Mbak. Kalau BUMN kan tahu sendiri akselerinya lebih daripada sedikit daripada yang lain. Iya. Sebagai contoh, teman-teman ATC ini kita dinaungin bekerja di BUMN. Salah satu BUMN yang menaungi ATC Airnav Indonesia. Karena salah satu-satunya pelayanan navigasi yang ada di Indonesia, yaitu Airnav Indonesia. Perum LVMPI itu, Mbak. Banyak ya kesenangan ya? Iya. Di samping itu juga, mengapa saya bilang bekerja sebagai seorang pemandu lalu lintas udara itu asik, Mbak? Sama aja kita dengan main game. Karena sebagai ATC itu, apabila kita berdinas di radar, kita kan melihat titik-titik pesawat, mengarahkan ke sana, mengarahkan ke sini. Sama kita main game, main Mobile Legends kan seperti gitu, mengarahkan ke sana ke sini. Iya, ATC juga seperti sebagai itu. pengarahnya tadi apa ya? Iya, mengarahkan pesawat supaya jangan tabrakan. Kamu arahkan ke sini, kamu naik ketinggian segini, kamu belok kiri, kamu belok kanan. Itu sebagai seorang ATC. Dan itu kan berkolaborasi dengan si pilot tadi. Si pilot itu mengikut apa yang dikemauankan oleh ATC. Dari ATC apa tadi, yang diperintahkan oleh ATC. ATC memerintahkan Garuda sekian kamu ke kanan. Atau Lion sekian kamu naik ketinggian sekian. Atau turun sekian. Menghindarin terjadi tabrakan, Mbak. Kan asik. Iya. Sehingga dia mendarat dengan selamat sampai di tujuan. Jadi kita senang dan bangga. Wah, bisa mengantarkan. Kebetulan dalam pesawat itu ada keluarga kita, ada saudara kita. Oh, mendarat dengan selamat. Kebanggaan tersendiri. Asik kan, Mbak? Jadi di samping itu juga sebagai seorang ATC juga ketika cuaca jelek pesawat berputar di udara bisa mendarat dengan selamat tadi ya, Pak, ya? Walaupun tidak di bandara tujuan, balik lagi bandara asal tapi tetap selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Berarti untuk kolaborasi antara ATC dan juga pilot ini kan harus bekerja sama dengan Mbak. Baik ya Pak ya. Kan ATC pemandu lalu lintas udara itu satu-satunya yang bisa menolong pilot ketika terbang, Pak. Karena dia menggunakan radio komunikasi, Mbak. Jadi dia minta tolong, di depan ada cuaca jelek, kami mau ke kiri. Si ATC mengarahkan. Di radar monitornya ATC juga kelihatan, Mbak, ada pesawat di depan, ada pesawat di kiri, ada ini, ada sana di sana ada gunung meletus lagi aktif. Kita mengarahkan, Mbak. Menghindari area-area tersebut. Iya, berarti memang seorang ATC dan juga pilot ini kan mengatur ya Pak ya, mengatur lalu lintas tadi ya yang ada di udara. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terjadi trouble ya Pak ya, seperti Bapak bilang tadi kan ini kan ada alat komunikasi antara si pilot dan juga si ATC. Mungkin cuaca buruk di atas seperti itu Pak. Iya. Pernah terputus komunikasi seperti itu Pak. Itu pernah terjadi ya Pak? Bisa juga. Biasanya karena cuaca itu ya? Bisa juga terputus komunikasi keadaan pesawat. Tetapi kita si pemandu lalu lintas udara bekerja berdasarkan aturan, Mbak.
kalau terjadi seperti gini, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali lagi ke aturannya, Mbak. Aturan internasionalnya. Kan pemandu lalu lintas udara ini bekerja berdasarkan aturan internasional. Iya. Kita internasional yang berlaku, nasional juga. Tetapi panduannya internasional, ANEC namanya. Jadi semua hukum internasionalnya berlaku di situ. Jadi kalau seandainya radionya komunikasi terputus, apa yang harus kita lakukan? Seperti gini. Sehingga kalau terjadi satu pesawat yang komunikasinya terputus, maka si ATC akan mengarahkan ke pesawat yang bisa komunikasi menjauh dari Sekitarnya, areal ya? tersebut. Oh, seperti itu. Ya, ya. Seandainya di atas Bengkulu, seandainya di atas Bengkulu ada pesawat yang komunikasi terputus, kita panggil-panggil tidak nyaut, dia cuma bisa komunikasinya terputus seperti gini seandainya. Tapi di radar kita masih monitor, ternyata komunikasi terputus, sehingga kita mengarahkan pesawat yang ada di areal tersebut menyingkir. Berarti sebenarnya ATC ini juga terhubung ya pilot-pilot pesawat lainnya pada Seluruhnya, saat di udara Mbak. ya. Seluruh di sebenarnya. udara terhubung. Bukan hanya satu pesawat dan juga atau beberapa pesawat dari Bengkulu misalnya Jakarta, Jakarta Bengkulu misalnya. Sehingga kalau terjadi komunikasi terputus, maka koordinasi si ATC akan berkoordinasi dengan SAR, dengan pihak pengelola bandara, agar menyiapkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Iya, Bapak bilang maka tadi ya Pak ya. kembali lagi ke tugas pokoknya ATC yang kelima, yaitu sebagai penolong daripada pencegah kecelakaan itu, SAR and rescue-nya. Iya, benar. Alerting service namanya. Pencegah tadi ya Pak ya, pencegah Mencegah terjadinya hal-hal yang terjadi tidak hal yang tidak diinginkan diinginkan. dan juga keselamatan penumpang tentu ada di tangan ATC dan juga pilot itu sendiri. Pilot itu sendiri. Berarti kan tidak sembarang orang yang bisa menjadi ATC dan juga pilot Oh, ini tidak ya semua Pak orang, ya. Mbak. Maka Karena ini dari kan itu, sulit ya Pak ya. Sulit, Mbak. Minimal bahasa Inggrisnya harus orangnya harus pendengaran harus jelas, Mbak. Tapi kalau misalnya seperti yang sering kita lihat di pesawat-pesawat itu ya Pak ya, pada saat take off ya, tentunya disuruh mematikan handphone, itu bisa mengganggu radar sinyal di lalu lintas udara atau gimana tuh Pak? Sampai Kalau- ada kejadian yang power bank terbakar di pesawat itu kan Pak ya? Iya. Kalau kita berpengaruh kepada sinyal, Mbak ya, sinyal komunikasi. Kan komunikasi pilot sama si ATC kan tidak menggunakan kabel, kita Iya. menggunakan sinyal. Dengan adanya sinyal begitu banyak orang menggunakan handphone di pesawat, sehingga komunikasinya terputus. Komunikasi terputus akan menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi ada daerah yang bisa menggunakan handphone, menggunakan sinyal yang ada di pesawat, tapi dia blok hanya di dalam internet dalam pesawatnya. Sekarang sudah bisa kan, bisa internet di pesawat. Tetapi kalau yang loss saja itu nggak bisa, Mbak. Mengganggu komunikasi. Bukannya Pak mengganggu aja, mengganggu komunikasi antara pilot sama ATC. Bukan ini ya, bukan menyebabkan kecelakaan nantinya di udara Bisa, tidak Mbak. ya? Oh, bisa juga. Kalau komunikasinya terganggu, seandainya saya nyuruh Mbak ke kanan, karena di kiri ada pesawat. Iya. Karena sinyal Mbak terganggu, Mbak ke kiri, sehingga tabrakan. Iya. Karena di atas itu sekian menit, sekian detik itu sudah sekian nautical mile terbangnya, Mbak. Iya, berarti untuk menaati peraturan yang ada di pesawat ya pada saat Ikutinlah take off, aturan yang ikutilah ada. aturannya karena itu demi keselamatan Anda sendiri ya kan. Bukan demi keselamatan si pilot sama si Iya, pemandu aja, tapi Mbak. kita semua ya ada Demi di sana, keselamatan ya. kita bersama. Iya, Ikutinlah aturan yang telah dicanangkan. Iya, seperti power bank tadi terbakar ya Pak ya, dan juga Iya. ada beberapa orang yang memang tidak menaati peraturan seperti masih aja main handphone pada saat di pesawat, itu kan bisa mengganggu aktivitas di lalu lintas ternyata ya Pak ya. Karena di pesawat bukan hanya kita sendiri kan, Pak. Iya. Ada orang lain. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, ATC ini kan juga dilihat dari jarak pandang sang pilot ya untuk mengatur lalu lintas yang ada di udara seperti itu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya diumpamakan di darat saja, kita kan bisa lihat ya Pak ya jalur lalu lintas motor dan juga mobil. Kalau di udara seperti itu juga berarti Bapak ya? Oh, di udara juga, Mbak, sama. Di udara juga ada jalan juga di udara. Iya. Berarti kita dari seorang ATC ini sendiri pasti harus melihat arus lalu lintasnya ya Pak ya? Iya. Seperti Bapak bilang tadi, misalnya pesawat ini ke kiri, pesawat ini ke kanan, harus naik sedikit seperti itu kan? Iya. Di udara itu sama kita di darat, Mbak. Heeh. Seperti kita dari TPRI ini mau ke bandara, kita lewat jalan ini terus nanti di udara juga seperti gitu. Tidak bisa, Mbak. Udara ini luas. Iya, iya. Saya mau semau-maunya saya tidak bisa. Tidak bisa, Mbak, terbang di situ. Sehingga kalau memang maunya seperti gitu, sudah ada pesawat, Mbak, tabrakan semua. Iya, Si benar. ATC-nya pusing, Mbak.
Mungkin ada himbauan Pak kepada masyarakat mungkin yang pengen memiliki aktivitas ya, apalagi dari jalur udara seperti ini. Ada himbauan kepada masyarakat harus berhati-hati ya mungkin Pak, apalagi menaati peraturan pada saat sudah take off ya Pak ya, sebelum terbang di udara begitu. Imbauan pada masyarakat bagi yang pengguna jasa udara penerbangan, taatilah aturan yang telah ditetapkan, yang disampaikan oleh pengelola bandara, pengelola navigasi, dan juga dari airline-nya sendiri. Kan demi untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Kalau seandainya kita mau selamat, ya kita ikutin aturannya. Kalau tidak mau selamat, ya itulah kita langgar aturannya. Taati aturan yang telah ditetapkan. Tidak ada aturan yang dibuat untuk menyengsarakan kita, Mbak. Dan tentunya peraturan yang sudah ditetapkan ini tentu mengantisipasi terjadinya tindak kecelakaan di lalu lintas udara, dan juga demi keselamatan Anda dan juga semua orang yang ada di pesawat seperti itu ya Bapak ya. Mungkin ada yang terinspirasi nih Pak sama Pak Mulyadi pengen jadi ATC juga nih Pak. Mungkin ada himbauannya Pak kepada masyarakat Pak. Gimana sih asiknya sebagai ATC ini gitu kan? Kalau pengen mungkin ada anak atau keluarga kan. Kebetulan Mbak, ATC pemandu lalu lintas udara itu merupakan suatu profesi yang spesial. Hasil survei menyatakan bahwa pemandu lalu lintas udara termasuk 10 profesi yang bergaji besar. Termasuk 10 profesi yang bergaji besar. Berpendapatan besar. Ya, yang lumayan lah. Di dunia Mbak ya. Di dunia, kalau di kita mungkin belum. Di dunia termasuk 10 yang berprofesi bergaji besar. Jadi kalau Anda kepingin mau jadi ATC, silakan. Tapi itulah tidak begitu berat, dengan syarat tamat sekolah SMA, nanti ikut tes, ikutin prosedur tes, jaga kesehatan, akan diterimalah itu. Maka akan sekolah, akan dididik selama 3 tahun sampai 4 tahun. Iya benar, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya Pak ya, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Bisa daftar di sana ya pemirsa ya. Iya, di Sumatera juga sudah ada Mbak. Iya betul, dan juga jurusan tadi lalu lintas udara ya Pak ya, LLU. Iya, kalau mau jadi ATC, ya lalu lintas udara. Oke, baik, terima kasih Bapak Mulyadi sudah hadir bersama kami di TVRI Bengkulu dalam acara opini pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bapak ya, dengan tema yang berbeda tentunya. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Mbak. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Kita akhiri opini pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan opini setiap hari Senin dan sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Boleh minum dulu Pak.